Karena apa yang Anda sampaikan apa? Saya bagian daripada yang kita upayakan jangan sampai dibalut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran? Enggak. Anda tidak tunjuk saya. Ya, karena sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Saya melanjutkan yang mulia. Silakan. Kiai besar kita ini lebih paham. Allah. Kiai dengan aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Saya sebagai ulama kriminal minta maaf kepada antum. Antum mengatakan saya ulama kriminal. Betul. Jadi kriminal. Saya sebagai ulama kriminal dalam masa-masa nuansa Idul Fitri ini masih Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum wa ja'alana min al-'aidin wal faizin. Sekiranya antum ya memberi maaf kepada ulama kriminal ini. Saya harus Enggak, udah. Saya cuma bilang begini. Saya menyebutkan apa yang dikatakan saksi betul, mengatakan ulama kriminal. Betul. ini. Jadi begini. Udah enggak, saya Ada videonya. Ada diam. Saya sebelum bertanya ini meluruskan dulu ya Pak Ikhwan tadi. Karena Pak Ikhwan menyampaikan mungkin agak ini, kalau saya orangnya kan tenang. Saya itu orangnya insaf. Kayak itu insaf kayak insaf. Ansop. Saya ini orangnya insaf. Kalau insaf Coba disampaikan dulu. Kenapa harus? enggak. Saya bilang kan. Tadi kan saya bilang Pak Ikhwan menyampaikannya secara ini, makanya biar saya menyampaikan karena saya orangnya insaf. Saya tanya, tahu nggak insaf itu apa? Ya, saya akan jawab pertanyaan itu apapun bentuk yang terkait dengan ini. Iya, saya tanya insaf itu. Ya itu kan apa kaitannya? Loh, saya kan bilang saya orangnya insaf. Nah ya, makanya saya Tinggal begini aja. Anda tahu apa tidak? Itu aja lah. Nah ya, terlepas saya mau tahu. Iya, jangan. Kenapa kok emosi pengajar? Jangan diam, saya hanya tanya, Anda tahu insaf atau tidak? Saya tidak akan berjawab sesuai Jangan sampai ini hanya pertanyaan satu yang tidak ada ininya. Ya, itu kan dari sisi agama ya. Bukan, jadi insaf itu begini. Ya boleh terangkan aja. Iya, Nah, kan nggak mau menjawab, nggak tahu menjawab. udah harus terangkan aja. Iya, nggak mau menjawab atau nggak tahu. Ya, silakan. Tidak usah dipertanyakan. Jadi insaf itu begini. Ya, Insaf itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkhutbah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab berkhutbah, tiba-tiba ada satu orang perempuan. Ini khutbahnya depan banyak orang. Tiba-tiba ini perempuan berkata, "Ya Umar, anta khattab." Umar, kamu salah. Kata ini perempuan. Depan banyak orang, Sayyidina Umar bilang begitu. Nah, bagaimana sifat insafnya Sayyidina Umar? Beliau bilang, belum, tidak dengar. Nah, sifat insafnya Sayyidina Umar apa kata beliau? Akhtatu wa asobat al-mar'ah. Ya benar, aku salah dan perempuan itu benar. Itu maksudnya insaf. Ya. Sudah ada pertanyaan lain lagi. Nah, makanya saya bilang, saya ini insaf. Oke, makanya saya ambil alih pertanyaan dari Pak Ikhwan. Karena mungkin tadi Pak Ikhwan bertanya sambil menggebu-gebu sama antum. Ya, terima kasih. Iya kan? Karena ya ini akrimul ulama faidah minallahil kurama. Muliakanlah para ulama karena mereka orang yang mulia di sisi Allah. Anak menganggap antum ulama. Walaupun antum menganggap anak ulama kriminal, tapi anak menganggap antum ulama. Setidaknya saya bukan ulama penjilat. Allah. Jadi begini, Kiai siapa? Ijib. Kiai Mujib. Di sini kan Anda berkata, tolong majelis hakim yang mulia lihat berita acara tambahan. Ya. Berita acara tambahan yang ada foto. Di sini penyidik bertanya, ya kan?
bahwa pemeriksa mendapatkan informasi adanya video yang mana dalam video tersebut adalah saudara. Pertanyaannya, kata penyidik nih, kata penyidik, apakah benar dalam video tersebut adalah saudara? Kemudian kegiatan apa yang sedang saudara lakukan dalam video tersebut? Kapan dan di mana kegiatan di dalam video tersebut berlangsung? Pertanyaan nomor 2 dari penyidik. Pertanyaan nomor 3, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam poin B? Anda menjawab A. Iya, benar. Di dalam video tersebut adalah saya sedang melakukan orasi dalam unjuk rasa. B. Bahwa kegiatan unjuk rasa dalam video tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2021 di depan kantor DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. C. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam aksi unjuk rasa tersebut adalah audiensi menyampaikan tuntutan massa unjuk rasa dan saya pribadi melakukan orasi. Ya kan, ini jawaban antum kan? Betul, saya oke, betul. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, saudara jelaskan, kata polisi ini, kata penyidik, saudara jelaskan apa isi orasi yang telah saudara sampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Kemudian antum jawab kan, bukan pernyataan. Antum jawab. Apa jawabannya? Bahwa orasi yang saya sampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu menyampaikan kepada pemerintah bahwa kami di sini berarti antum Al-Magari kan? Betul. Kami mengecam keras dan menolak gerakan MII. Anda pun setuju? Ya. Gerakan radikalisme, Anda setuju? Dan gerakan intoleransi, serta mendukung penegakan hukum terhadap Bahar Smith karena pernyataannya yang tidak benar dalam ceramah video YouTube yang beredar. Itu sangat provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan antara umat. Ini jawaban antum ketika ditanya apa orasinya. Jawaban antum ini. Nah, sedangkan ketika orasi, saya bacakan apa orasi antum. Orasinya, kalau antum lupa saya bacakan. Karena saya catat. Ini bukan pengacara, saya catat. Orasi depan Garut, gak usah video. Videonya ada yang mulia. Assalamualaikum. Anda bilang ini dalam orasi. Keras suara Anda, nggak seperti sekarang menurut. Iya, kalau video orasi keras ya. Demo sekarang. Iya. Kalau saya kan orangnya kan mau demo, mau ceramah, mau apa yang begini kayak Ya, gitu. tipu orang Anda. Assalamualaikum, sampurasun. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Amma ba'du. Ibu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Garut beserta anggota, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Danrem, Bapak Dandim beserta jajarannya, Ibu Kejari beserta jajarannya, semua pimpinan Kabupaten Garut termasuk Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, Ibu Bapak masyarakat, pecinta perdamaian, persatuan dan kesatuan, salam dari kami NKRI harga mati. Hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, jangan bagi semua isinya saja. Ya, itu masih sebentar lagi. Oh gitu ya. Sehat walafiat. Saya tetap kepada sahabat-sahabat untuk mengajak hari ini kita jangan terlena. Beberapa lama ini kita kedatangan penyakit virus corona yang menyebabkan COVID-19. Betul. Hari ini adalah belum selesai, maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat jangan lupa prokes, masker pakai, siap-siap. Sehingga itu, ya. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya akan mengajak kepada ibu-ibu, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang hadir hari ini. Ada beberapa ormas, beberapa OKP, beberapa PDS gabungan dari seluruh Kabupaten Garut yang cinta perdamaian, cinta persatuan, dan kesatuan di negara ini. Sebelumnya, kita mengingat leluhur kita, para pahlawan kita, karun-karun ulang sadayana, anu berjuang mendirikan negara, mempertahankan kemerdekaan, di mana beliau berjuang bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, bukan hanya harta, nyawa yang dikorbankan oleh beliau. Betul. Kita doakan dalam luhurnya arwah para pejuang, para pahlawan berada dalam ridho Allah dan teramin Al-Fatihah. Sekarang diamanatkan kepada masyarakat yang secara konstitusional, secara konstitusi, secara undang-undang adalah sah, diamanatkan kepada Bapak Bupati, kepada Wakil Bupati, beserta para kepala dinas dan petugas-petugas yang lainnya. Itu adalah pemimpin kita yang sah. Betul. Kita doakan semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan tugas kami, tidak menjadi pengkhianat, tidak menendang amanat, tidak mencederai rakyat, tidak mengkhianati rakyat, tidak membohongi rakyat, tapi berjuang untuk rakyat. Mirip-mirip saya juga ada ya.
Al-Magari hadir. Kami selaku pendiri Al-Magari beserta elemen yang dalamnya ada KP, ada LSM, ada Ormas, atas dasar cinta terhadap NKRI. Tidak ada sekelompok manapun, tidak ada kekuatan manapun yang mempengaruhi kami untuk mendirikan, untuk membuat wadah yang namanya Al-Magari. Sampai hari ini kita turun bersama mendatangi kantor atau gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Apa kebutuhannya? Kami hanya ingin menjadi manusia yang berakhlak. Karena tidak ada penilaian terbaik, tidak pendampingan terbaik, tidak ada kekuatan yang terbaik, tidak ada kekuasaan yang terbaik, kecuali adalah akhlak yang baik. Betul. Sebagaimana disampaikan guru kami, revolusi akhlak. Manusia berakhlak pasti menghormati leluhurnya. Betul. Manusia berakhlak pasti akan siap berjuang sampai mengorbankan nyawa untuk melanjutkan perjuangan leluhurnya. Betul. Kita ingin Indonesia aman. Betul. Ulama kita, pahlawan kita, leluhur kita. Bagaimana agar Indonesia di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah keragaman, suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, agar Indonesia adalah aman. Maka ulama bersepakat menyimpulkan untuk keamanan, maka Indonesia harus dibentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Agar ada pengikat, maka harus dibuat undang-undang, membuat aturan yang dijadikan ideologi bangsa. Maka ulama, para leluhur, para pejuang, para pahlawan sedemikian rupa berpikir, mengerahkan kemampuan yang namanya berijtihad, maka muncullah ideologi negara yang namanya Pancasila. Saya tanya, kita rasakan tidak nikmat Indonesia dengan NKRI? Nikmat apa tidak? Kita merasakan nyaman dengan Pancasila apa tidak? Kenapa? Kalau begitu Al-Magari hadir. Karena hari ini Garut pada khususnya diusik oleh sekelompok yang berkedok agama tapi merusak agama. Yang berkedok agama melacurkan beban bangsa itu adalah yang disebut radikalisme. Apa? Radikalisme. Apa? Dan gerakan yang namanya intoleransi. Apa? Sahabat, kalau masih bingung, siapa contoh radikalisme? Mereka yang tidak menerima Pancasila, mereka yang tidak menerima Undang-Undang 1945, mereka yang tidak mau menerima NKRI. Itu adalah yang kita dengar sekarang. Mereka NII, yang namanya NII. Apa itu? Semua bilang NII. Apa itu? Semua bilang NII. Kalau masih bingung sahabat, NII itu kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah, sahabat sebut namanya Islam Baiat. Siapa itu? Orang bilang Islam Baiat, NII. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa kita melawan NII? Kenapa tidak setuju sampai dan saat ini? Karena hei anggota dewan, hei kepolisian, hei anggota TNI, hei seluruh rakyat, NII adalah sama dengan teroris. Apa? Teroris. Apa? Teroris. Islam Baiat adalah NII. Islam Baiat adalah NII. NII adalah teroris. Sekarang saya tanya kepada sahabat-sahabat, kalau kita teroris, lawan atau kawan? Mereka jawab lawan. Lawan apa kawan? Mereka jawab lawan. Hari ini teroris rek ngajak di Garut. Orang mundur apa maju? Jawab maju. Mundur apa maju? Jawab maju. Siap modal di NKRI? Siap. Sallallahu alaihi Nabi. Saya ingin mendapatkan keberkahan, berkenan membaca salawat. Tidak ada kata Bahar bin Smith. Tidak sesuai dengan BAP Anda. Habib tidak selesai ikut. Ikutlah, putar aja videonya begitu. Nah, coba kita cari video yang lain. Bisa. Ini pertanyaannya. Ada pertanyaan, langsung aja pertanyaan dari apa orang siap. Pertanyaannya, apakah sesuai yang disampaikan sama Kiai ini di sini tadi? Kan masih sebenarnya sesuai nggak dengan yang udah ditranskrip videonya? Iya. Orasi itu jawabannya. Ke sana, ke sini. Orasi itu tidak hanya sekali. Awal saya itu masuk ke dalam, ada kesepakatan di dalam, keluar dengan wakil bupati dan dewan, lalu orasi yang kedua saya sampaikan kaitannya dengan intoleran. Saya akan paham ketika Habib berkata bahwa Anda di sini menyebut Bahar bin Smith di dalam orasi Anda, bukan di orasi yang pertama. Di orasi kedua juga tidak ada. Cari-cari di sumber lain. Tidak ada yang ini. Oke. Begini. Ada berapa kali orasi? 2. Awal. Ini yang pertama tuh. Iya pertama. Oh ya. Udah dicek yang kedua, nggak ada masalah katakan juga yang kedua. Panjang banyak. Coba kita nanti makan cari. Nggak usah debat. Ya kan berdebat ya mulia. Saya kan bertanya. Sebab BAP dia dengan yang fakta terjadi di lapangan itu tidak sama dengan BAP. Yang dimuat dalam BAP ini termasuk orasi pertama atau kedua? Yang kedua pasti. Yang kedua saya akan menyampaikan juga. Ada
saudara lampiran orasi yang dimuat yang didapatkan oleh Habib? Saya tidak melakukan begitu Dewan Ketua. Tidak ya. Apa betul yang dibacakan oleh Habib itu? Betul, saya orasi pertama itu. Ya. Kita ngomong apa adanya lah. Ngapain kita ribut tutup ini? Terus yang Anda mengakui menyebut nama saya di orasi kedua. Ya. Di orasi kedua. Betul. Anda menyebut bagaimana? Kaitan dengan saat itu kan kita berpendapat bahwa intoleran itu salah satunya adalah yang mengada-ada yang menimbulkan provokatif, sifatnya provokatif, yang provokasi kepada masyarakat yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Akhirnya jadi ribut. Intoleran itu yang kedua. Nah, artinya bahwa saya maaf ketika berbicara kriminal, orang berbicara bahwa kriminalisasi ulama, bukan. Habib Bahar dulu ditangkap, masalahnya ada masalah kasus penganiayaan. Enggak, ini perkataan Anda yang seperti orasi. Enggak, kalau saya tanya orasi, bukan perkataan Anda sekarang. Nah, iya, orasi saya nyampaikan ke Habib. Habib yang Anda sampaikan apa? Satu bagian daripada yang kita upayakan, jangan sampai di Garut ada intoleran, ada radikal. Berarti Anda menganggap saya radikal? Intoleran? Enggak, Anda jangan tunjuk saya. Ya, Anda nggak sama juga. Anda lebih dulu tunjuk saya. Iya, tunjuk saya kok. Bukan jagoan. Siapa yang itu mau kayak sudah siapkan dulu. Oke. Ya. Mohon maaf ya, saya seperti dulu. Mohon maaf ya, karena saya mau makan obat terapi. Mohon maaf ya. Oh iya, baik, saya dulu. Mohon maaf ya. Mundur, jangan masuk. Udah. Ini si kiainya tunjuk duluan. Coba kalau antum nggak nunjuk duluan. Iya yang dia. Enggak, soalnya orang tua saya nggak pernah nunjuk saya. Ulang masuk. Ulang masuk. Diam. Ulang masuk. Suruh dia. Udah. Kurang ajar. Udah. Kas gandeng itu ceng. Udah ya. Kenapa? Udah diam. Semuanya diam. Kalau nggak saya suruh keluar semua nih. Udah diam. Dia jaga Aceh. Baik ya, sebelum kami lanjutkan, mohon maaf saya tadi ngomong keras karena untuk
mendiamkan suasana ya, tapi kontra sama saya maaf kami atau Enggak, yang boleh saya juga mengadopkan suasana. ya sudah sekarang udah di ya Udah, kita aja yang udah. kita lanjutkan silakan lagi Siap. kita dengan suara datar aja semua ya silakan. Baik, Kiai. Nah, Anda kan tadi ketika orasi yang sudah, Kiai tolong lihat kemarin. Ketika Anda orasi, Anda kan tidak menyebut nama saya. Orasi yang kedua Orasi yang kedua. Orasi yang kedua Anda menyebut nama saya. ya Nah, yang tidak ada di situ. nah, itu kan Anda nunjuk lagi, kan sudah bilang. Itu nanti. Oh ya, ya. Kita juga, saya juga kalau diajarin sama orang tua nunjuknya begini. Sopannya begini memang. Itu udah menunjuk juga ya silakan. Berarti di orasi yang kedua, Anda mengatakan saya intoleran. Maksudnya Anda yang radikal itu Habib Bahar gitu radikal, maksud Anda gitu? Ya, kalau radikal itu bukan maksudnya itu. Intoleran itu pemahaman salah satunya adalah kalau memprovokasi, terus orang itu adalah bingung, terpengaruh, lalu menimbulkan kegaduhan, tengkar, ribut, itu kan jadi intoleran. Anda bisa nggak membedakan antara provokasi dengan intoleran? Ya bisa. Apa bedanya Provokasi itu adalah dengan mempengaruhi orang, Hah? mempengaruhi orang, provokator namanya, mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang disampaikannya. Nah, itu provokasi. Nah, Itu provokasi. itu. Nah, kalau intoleran apa? Intoleran itu juga tidak toleransi. Seperti Habib mengatakan bahwa polisi ini pemerintah kita zalim, menangkap orang yang menyanyikan maulid Nabi, itu sudah menimbulkan keributan pasti. Oh, Resiko itu intoleran. pemerintah kemudian Itu semuanya intoleran. intoleran itu salah satu pemahaman yang Mohon maaf yang mulia majelis hakim. ya di mana? Bisa yang mulia jelaskan kepada saudara saksi Kiai ini apa itu intoleran? Ya, tadi sudah dijelaskan. Bukan. Saya minta tolong yang mulia jelaskan intoleran itu apa? Coba saudara tahu. Bukan, maksudnya yang mulia. Minta pendapat yang mulia. Intoleran itu apa? Saya berani ya. Pemahaman saya intoleransi itu adalah sikap yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Dia. Intoleran, tidak mau menerima pendapat orang lain. Itu intoleran dalam pengertian saya ya. Jadi tidak berbeda dari bisa saja Pak. Ini kan saya juga mengatakan kenapa intoleran karena tidak menerima pendapat ini dalam hal yang intoleran. Apabila ada orang yang pendapat yang berbeda, ya kita tidak mau menerima. Ada seseorang yang agamanya beda, ya agamanya beda nih, keyakinannya beda, disalahkan tuh. Dalam keyakinan itu kan terserah orangnya ya. Keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tapi dia memaksakan benar seolah-olah keyakinan dia harus paling benar. Yang lain itu salah. Egois. Saya mau menerima perbedaan pendapat pada dasarnya seperti itu. Kalau pengertian saya begitu, Dik. Betul. Tinggal rasa. Nah, jadi Anda langsung mencap saya intoleran, langsung mencap saya radikal, langsung mencap saya mengujarkan kebencian hanya dengan karena saya mengatakan masalah maulid. Nanti saya jelaskan itu kepada Anda. Saya juga kan bukan masalah itunya. Ketika Habib mengatakan orang yang menyalakan maulid Nabi ditangkap, itu zalim. Berarti kan kesimpulannya pemerintah yang menangkap maulid itu zalim. Itu kan memaksakan kehendak. Itu nanti saya bahas. Ketika nggak ditutup. Ya, itu nanti saya bahas. Ya, kalau debat kusir ini dilanjutkan sampai subuh nggak tahu. Iya, yang mulia makanya saya bertanya. Mengenai hal itu. Iya. Pendapat dia, pendapat lain. Silakan tuangkan masing-masing. Nah, intinya saya bertanya. Ini toleransi juga nih akhirnya. Iya. Ya. Jadi saya bertanya. Jangan toleransi ke orang lain sementara diri kita sendiri. Nah, jadi berarti kan pendapat Anda saya ini radikal, intoleran, apa aja? Intoleran ya. Intoleran aja. Atau radikal juga masuk? Saya tidak masukkan radikal. Berarti saya ini intoleran. Intoleran. Oke, baik, siap. Ya, itu berarti beliau mengartikan menurut antum saya ini intoleran. Setelah pernyataan itu, Dengan adanya pernyataan saya itu kan. Nah, sekarang
pertanyaannya, Anda tahu tidak bahwasanya dulu, maksudnya ini pertanyaannya pernah dengar apa tidak? Dulu ada jaksa namanya Ibu Anita. Pak Suharjan kenal kan? Pak Suharjan? Ya. Izin kenal kan? Kenal. Ketika itu ada perempuan Kristen melaporkan saya, perempuan Kristen mencaci maki saya di media sosial. Ketika dia mencaci maki saya, murid-murid saya ini melaporkan ke polisi. Saya nggak tahu, orang saya di penjara di lapas Gunung Sindur gitu. Akhirnya karena perempuan yang Kristen ini sedang dalam keadaan hamil atau apa, sedangkan jaksanya adalah Ibu Anita, dan sampai di pengadilan, Ibu Anita minta tolong. Dan ketika saya dengar itu marah. Marahnya saya kepada siapa? Bukan kepada si perempuan Kristen itu, tapi marah kepada anak-anak yang melaporkan. Akhirnya apa? Saya bikin surat. Masalah suratnya. Saya bikin surat. Apa isi suratnya? Saya Bahar bin Ali bin Smith pada hari ini, tanggal berapa lupa saya, di Gunung Sindur, menyatakan bahwasanya saya tidak rela, saya tidak ridho wanita Kristen atau wanita yang bernama ini agak sesuai KTP-nya, beragama Kristen itu disidangkan, dan saya memohon agar sidangnya diberhentikan karena saya kalau dihina secara pribadi, saya dihina, saya rela, saya ridho pribadi, jangankan dihina, jangankan dicaci, jangankan dimaki, dibunuh pun saya rela, saya ridho. Dan saya minta kepada majelis hakim yang mulia Pengadilan Negeri Cibinong untuk membebaskan terdakwa tanpa syarat apapun, dan akhirnya si terdakwa bebas. Nah, menurut Anda itu saya intoleran bukan? Toleran bagus itu. Sangat itu bagus, toleran luar biasa. Satu, dua, saya tanya lagi, ya. Ketika di lapas Gunung Sindur, itu kan lapas maksimum security. Jadi nggak sembarangan, jam 5 itu udah masuk sel ya, one man one cell. Nah, ketika itu kalau malam takbiran, ya malam takbiran, kita ini Muslim merayakan malam takbiran. Tapi saudara-saudara Nasrani ketika malam misa tidak bisa. Akhirnya saudara-saudara Nasrani ini pengurus gereja datang ke saya. Habib di sini sebagai dituakan dari sekian ribu nabi, Habib yang kami tuakan. Habib tidak pernah membeda-bedakan apapun bangsanya, sukunya, agamanya. Kami minta tolong, bisa nggak Habib bilang kepada pejabat-pejabat lapas agar kami bisa ibadah misa. Sebab semenjak lapas ini berdiri sampai sekarang tidak pernah kami bisa ibadah misa. Saya datang berjumpa dengan pejabat-pejabat lapasnya, dan saya bilang apa? Saya tanya kepada bapak-bapak, jika malam takbiran kita yang Muslim keluar, bisa nggak malam takbiran? Bisa. Terus kenapa saudara-saudara Nasrani nggak bisa malam misa? Itu tidak adil. Saya nggak mau tahu, pokoknya mulai waktu itu sekitar tanggal 20 Desember, pokoknya 24 malam Desember mereka harus bisa malam misa. Jadi tadi waktunya sampai jam 9 aja ya. Nggak penting waktunya sampai jam berapa, yang penting mereka bisa melakukan ibadah misa. Apakah menurut Anda itu saya intoleran? Dalam hal itu adalah toleransi. Cukup. Saya intoleran. Udah cukup. Saya bertanya, udah cukup. Jawabannya sudah tele-tele. Saya cuma tanya, intoleran apa enggak? Kalau hal itu toleran. Ada pertanyaan lain kepada Habib yang menyangkut masalah ini? Kasus dalam perkara ini, silakan. Ada pertanyaan lain dari Habib? Iya, ada banyak banyak. Ya, silakan. Baik, Kiai. Ada tadi berkata Kiai, ya, Pak, ada surat kertas tadi yang saya catat. Anda tadi berkata di sini bahwa umur saya 46. Ya. 46, 47. Ya. Anda lebih tua dari saya kan? Ya kan? Ya. Saya ingin tanya, apakah ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda? Ya, kalau secara keilmuan tidak ada. Iya, intinya tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, walaupun ilmu itu datangnya dari orang yang lebih muda dari dia, atau lebih bodoh dari dia, lebih miskin dari dia, lebih hina dari dia. Tidak ada penghalang antara seseorang dengan ilmu, kan begitu kan? Betul. Baik.
Anda di sini mengaku saya sebagai ulama sangat tersinggung. Betul? Saya tidak sebagai ulama. Anda ngomong di kafe. Tidak. Nah itu kan mungkin yang apa namanya yang nulis. Bukan, jangan ngomong yang nulis. Ada tanda tangan antum juga di sini. Jadi, Ya sudah lah intinya itu lah ya. Istilahnya karena orang yang nulis menganggap karena itu dipasarkan jadi ulama juga Ya. salah itu ya. iya makanya sebagai ulama. Oke. Saya ingin bertanya sedikit aja gitu. Antum dulu mondok, antum kan tahu anak mondok dulu bawa dakwah. Ya. Antum tadi bisa tahu ya? Habib Abdul atas Iya. kakak saya di dulu. Saya nggak kenal, mungkin beliau bisa jadi kakak kelas, bisa jadi adik kelas. Saya sebelum di Darul Lugo itu dari akhirat dulu. Saya mondok di akhirat 12 tahun, baru Darul Lugo saya mondok 6 tahun, baru saya mondok di Darul Muslimin 4 tahun. Ya. Antum dulu mondok di mana? Saya awal di rumah, lalu setelah itu saya di Garut di Datul Alfiah, kemudian saya ke Jawa Timur di Pondok Pesantren Talulung, Jetis, Malang, Hah? Malang, Malang. ya. Terus, Sambil sekolah lah di sana. terus, Ya kembali ke Sadang, baru di Fathul Ulum sebentar di Palek jadi. terus, Kemudian ya sebentar kepada para kiai, para ulama sepuh, ya ngaji kalong gitu ya. yang Ulama-ulama. Kiai Farahin di Singosari, kemudian juga ya Kiai Soleh, kemudian ya kalau ada kegiatan-kegiatan bulanan seperti di pelosok jadi juga ikut, Ngaji pasaran ya, kemudian enggak kalau ada bulanan, kalau pasaran kan pakai kitab. Iya, pasaran kayak kita memang biasanya Ramadan gitu Ya, ini enggak, saya kalau ada selama bulanan gitu kita ikut ke pelosok. Enggak pernah. Oh, ikut taklim. Ya. Ikut taklim. Ya. Pelosok. Pelosok. Ya tahu. Pelosok di Kediri ya. Ya. Pelosok Kediri ya. Terus. Kalau boleh tahu Ki, pelajaran yang untuk pelajari dulu. Kan kita sama-sama santri nih. Ya betul. Apa aja? Seputar ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fiqh. Hah? Ya, ilmu fiqh, ilmu Nahwu, sorof, sorof, fikih, ya, terus usul fiqh, usul fikih, kemudian ya tafsir, ya hadis, tafsir, hadis, ya, kemudian tasawuf, tasawuf, semua ya dalam di pesantren, ilmu fan, mantek, balaghah, bayan, Mantek, balaghah, bayan, ya, ma'ani. semuanya ya dikaji. gaji. Dikit-dikit lah, walaupun kita belum matang tapi mengalami. Ya, tapi yang penting udah pernah belajar gitu ya. Iya. Alim. Kalau ilmu gawafi pernah belajar? Apa? Ilmu gawafi. Ilmu kawafi, Iya, gawafi. ilmu lagu itu kan. Bukan. Gawafi itu ilmu syair. Ilmu siapa? Ilmu syair. Gawafi. Ya, aku mau syair saya. Bukan lagu, syair. Ya, maksudnya saya Pernah belajar? ya. Ta'allam falaisal mar'u itu kan pakai apa namanya? Bahar apa? Ya, bahar majis, bahar majis. Ya. itu. Saya udah karena jawab saya tadi aku pernah. Nah, walaupun Pernah. Kita jawab pernah. Gawafi pernah. Arut pernah. harus ya Arut pernah. Syair syair ya. Nanti bukannya semua pun yang fan itu ada. semua 12 kali itu antum belajar semua. Ya walaupun waktu di pesantren enggak, kita akan kesini belajar. belajar. Tafsir ayatul ahkam belajar. Ayatul ahkam. Yang ini silakan. Ya. Ayatul ahkam belajar. Belajar juga. Belajar ayatul ahkam. Belajar ayatul ahkam. Semua yang namanya dari tafsir itu kan kaitan-kaitan dengan itu. Enggak, saya tanya antum belajar enggak ayatul ahkam? Ya. Belajar. Ya. Nah, kalau tafsir ayatul ahkamnya belajar. Ya. Pokoknya saya katakan kalau bilang enggak, namanya pernah. Iya, makanya kalau antum pernah, tinggal antum jawab pernah aja. Iya. Pernah. Tafsir ayatul ahkamnya pernah. Pernah. Hadisul ahkam, Hadis ya. hadisul ahkam pernah. Ya. Syarah hadisul ahkamnya Pernah. pernah. Baik. Mustalah hadis, Pernah. tahrij hadis, Pernah. pernah. Maka sekarang yang megang itu kan di Fauzan itu pernah saya. Ilmu tarjih wa ta'dil Ya. pakai kitab apa nih? Apa? Ilmu tarjih wa ta'dilnya pakai kitab apa? Belajar kitab apa?
Umum aja, umumnya kenapa paling dipakai? Kaitan dengan tadi ya. Ilmu tarjih wa ta'jil. Kita apa yang pakai? Jalan Hakim, maaf, ini kok kayaknya tanya saya. Bukan, Anda ini bukan begini. Saya di luar konteks kok malah sampai Bukan. Anda bertanya. Artinya begini. Antum kan tadi udah jawab semua. Bukan dulu ya. Ini kan di luar konteks. Bukan, tadi antum Jawab semua. Iya. Terus tanya pertanyaannya sekarang apa lah saksi ini silakan. Nah yang begini kalau lagi bertanya, ya, mohon maaf. Ini kan permasalahan yang nyangkut dengan ini. Saya dengan terkait dengan ini bertanya kepada Tidak, saya cuma tanya saya kitabnya apa? Kalau anda tidak, kalau antum lupa tidak lupa. Tidak apa saya misalnya juga harus bertanya, bahkan tidak. Masalahnya tolong konteks yang berkaitan dengan ini. Ini ada konteksnya di BAP. Ini ada konteksnya di BAP. Antum berkata saya sebagai ulama. Nah, saya kan sebagai santri boleh dong nanya sama Saya kan tidak mengatakan sebagai ulama. Begini, mohon maaf. Enggak, Silakan pertanyaan langsung apa konteks persoalannya. Lainnya permasalahan bukan itu mungkin yang dipertanyakan tadi sudah sebagian dijawab mungkin masih ada beberapa. Saya tanya, saya cuma tanya saja yang dipertanyakan silakan. Arti buat takdir. Jadi gini apa? Pakai pada Hakim. Habib itu malah mendikte, saya bersiap bukan mendikte, ya, kalau sih, kalau yang ditanya jadi saya tidak tahu begitu maunya, bukan, dan saya kan memang anda lupa, anda yang langsung aja, anda lupa, enggak, apa juga mendikte saya seperti itu, bertanya, bukan mendikte, bertanya, apa kalau tidak tahu jawab tidak tahu, kalau lupa jawab lupa, kalau tahu jawab tahu. Anda juga kalau mau bertanya kepada saya, kalau saya nggak tahu, ya saya bilang nggak tahu. Iya, sudah, ya. Ini bukan konteks masalah persoalan agama ini. Iya, kita melihat. Anda yang di sini tidak ada ulama. Saya tidak pernah bertanya masalah agama kepada sudah masalah ilmu. Saya bilang mungkin sama entah Habib yang lebih. Pokoknya jangan di sini. Pokoknya ya, Habib jangan di sini. Enggak, saya cuma tanya itu saja. Profesional. Iya. Saya nggak mau tanyakan pertanyaannya kitab apa yang tempat Gak mau. Sudah tempat saya. Ya sudah. Mau ya apa? Saya nggak mau. Kalau antum nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bilang aja nggak mau jawab. Bilang aja begitu. Jadi saya mohon maaf. Jadi apa yang kaitan dengan itu tadi? Ya, kalau itu nggak usah dilontarkan. Ya, Antum nggak mau. Jawabannya nggak mau. Ya nggak mau dia. Nggak mau. Saya udah jawab nggak mau. Tinggal begitu aja. Ada lagi pertanyaan. Ada yang bilang. Ada pertanyaan Anda. Kalau antum tinggal jawab nggak mau. Ya. Nggak mau atau nggak tahu atau Udah aku bertanya. begitu aja. Ya. Saya bertanya lagi. Baik, yang Anda permasalahkan kan bahwasanya tidak ada orang yang dipenjara karena maulid. Itu kan permasalahannya. Di Indonesia ya, sepengetahuan saya belum ada yang dipenjarakan gara-gara menyelenggarakan Maulid Nabi. Maulid Nabi Di Indonesia. Baik. Barangkali Habib menemukan, ya saya kalau dikasih tahu ya berarti sepengetahuan saya. Oke. Gini, antum mau Anda bahas maulidnya ini, bahas permasalahan ini, mau pakai dalil agama atau pakai bahasa biasa saja? Masalah apa? Masalah ini tadi yang maulid ini yang mau saya jelaskan, yang mau saya tanyakan. Saya tidak usah membahas itu. Oh, nggak usah bahasa agama, Nggak usah. nggak usah pakai dalil agama. Nggak usah masalah bahas itu. Cuman kalau kata Habib ada apa tidak? Masalahnya kan tidak ada di Indonesia yang dipenjarakan. Makanya nanti saya bakal bertanya kepada Anda masalah tadi itu maulid. Saya bakal bertanya kepada Anda. Cuma saya kasih Anda tawaran. Anda maunya saya bahas secara agama dengan dalil-dalil usul fikih, balago, atau Anda mau hanya dengan biasa saja, nggak usah pakai dalil agama. Anda maunya seperti apa? Kesimpulannya saja, Bil. Kalau kata Habib ada biasa aja. Jangan pakai dalil agama. Ya. Kan ahli agama beliau. Ya, enggak ya. Lain bahas ini di luar. Kalau mau bahas itu kita cari waktu lain. Kita cari waktu lain. Kesempatan mungkin Sebab ceramah saya berkaitan dengan agama yang betul. Tidak banyak pertanyaan yang fakta ini ya. Baik, dakwaan itu bagaimana? Silakan. Pertanyaan saya begini.
Jadi kan berkaitan dengan maulid ya. Saya bilang Habib Rizik ditahan karena maulid, ya kan? Nah, saya mau bertanya kepada antum, definisi maulid itu, karena antum mempermasalahkan pertanyaan saya, pernyataan saya. Definisi maulid itu memperingati kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. bisa antum pakai bahasa kitab, bahasa kitabnya. Salah satunya kalau menurut saya itu Bukan menurut saya tanya bahasa kitab. Marojinya apa, pengarangnya kitabnya siapa, apa bunyinya? ini kalau Enggak, bukan. Nah, ini kan bahasa. mau jawab kan saja. Anda mau jawab atau tidak? Kalau enggak apa-apa. Salah satu aja, satu aja. Syekh Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab Madarij Su'ud ya'lam anna al-i'tina'a bi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurban wa dhalika yahsul bi it'amit ta'am min a'dhamil qurban Min adhamil qurban. Terus wa dhalika yahsul bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaid nabawiyyah. Itu bisa. kenapa antum enggak mau jawab? Enggak, ini bukan wilayahnya. Mohon maaf, bukan wilayahnya. Saya tidak usah. Itu antum bisa. Udah pasti bisa. Udah pertanyaan Ya udah kalau antum bisa. Udah pertanyaannya apa? Silakan. Di situ ada ijtima unasnya lah. Ada ijtima unas lah. Imam An-Nawawi mengatakan ada ijtima unas lah. Jangan potong-potong. Ada ijtima unas nggak? Ini kata saya juga Pak. Loh, bukan, antum jangan motong perkataan Imam Nawawi. Di situ ada ijtima unasnya. Imam Nawawi, Imam Suyuti, Abu Ya Maliki, semua ada ijtima unasnya. Antum jangan hilangkan itu. Jangan cuma antum bilang ya ini mendekatkan diri kepada Allah, memberi makan. Banyak pendapat ulama. Ada bilang Ijtima unas itu kan tidak jawab aja, antum tinggal jawab. Ada ijtima unasnya apa enggak? Dan pasti ada tuh. Nah, udah itu pasti ada. Jawabannya pasti ada. Ijtima unas. Oke. Apa lagi? Udah, pasti ada kan ijtima unas. Makanya tadi soalnya dipotong. Ijtima unasnya bukan tadi ijtima unasnya yang tidak dibawa di sunat. Udah silakan. Baik, ijtima unas itu perkumpulan manusia. Perkumpulan manusia itu berkerumun bukan? Saya mau tanya mantu. Ya belum tentu. Belum tentu. Kumpul itu dari tiga itu kumpul. Ya, baru lah mata. Nah, Ya, kata jamaah. ya. Berarti perkumpulan maulid itu belum tentu berkerumun. Ya belum tentu. Tiga orang kumpul. Mufrad satu, tasniah dua, jamaah tiga ke atas. Kalau kerumunan itu kan kumpulan orang banyak. Di dalam aturan itu pun kan nggak boleh. Nah, kan nggak apa-apa kalau hanya cuma tiga orang. Nggak boleh, itu kan kerumunan orang banyak. Pemahamannya lebih dari tiga. Pada umumnya ihtifalul maulid An-Nabi Syarif sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu berkumpulan kerumunan apa enggak? Pada umumnya Ya kerumunan. Itu kan apa? Kerumunan kan? Ya. Ijtima unas kan? Ilatnya apa? Kelar. Ilat orang datang maulid itu apa? Ya banyak itu. Satu aja musuhan. Satu aja cukup satu. Ya karena mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai, salah satunya dari sekian banyak, salah satunya karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu ilatnya, iya kan? Itu ilatnya. Nah, terus antum ini masih maulid nih, karena yang antum permasalahkan adalah masalah maulidnya. Penyelenggaraannya. Hah? Penyelenggaraan maulid, jadi orang ditangkap itu yang dipermasalahkan. Saya nggak Ya, permasalahkan maulid. betul. Saya sepakat apa yang disampaikan Habib itu sangat sepakat maulid. Tapi penyelenggaraan itu ditangkap itu. Bagi saya profesional begitu jangan. Berarti ilatnya adalah apa tadi menurut satu yang kata antum? Ya. Mahabbah. Mahabbah. Nah, berarti kalau orang yang datang ke sana dengan niat berkerumun dapat ilat mahabbah nggak? Ya kalau maulid
Ada nggak bahas maulid? Berkerumun. Setiap maulid itu pasti berkerumun pada umumnya. Tapi setiap berkerumunan belum tentu maulid, betul nggak? Betul. Berkerumun dangdut, berkerumun orkes, kan begitu? Betul. Tapi namanya maulid pada umumnya udah pasti berkerumun. Betul. Betul kan? Nah, ilat orang datang maulid karena mahabbah, cinta kepada Nabi, ya kan? Mengharap mengharap dapat pahala, dapat syafaat dari Rasulullah, begitulah intinya. Ya kan, dari sekian banyak ilatnya. Nah, kalau orang datang ilatnya untuk berkerumun, dapat pahala. Ya kalau hanya untuk berkerumun ya tidak. Nah, itu jawaban saya yang saya tunggu. Jadi kalau tujuannya memang mencintai baginda Rasul ya dapat pahala. Kalau hanya berkerumun ya Kalau ilatnya berkerumun tidak dapat pahala. Ya, kalau ilatnya untuk maulid dapat. ya maksudnya kan kesana itu misalnya datangnya. Iya. Enggak, ini saya nanya. Kalau ilatnya maulid, kalau ilatnya karena maulid, berarti dapat pahala. Ya. Iya, benar kan? Kalau ilatnya hanya untuk berkerumun saja, yang nggak dapat pahala. Ya. Nah, saya bertanya, kebanyakan orang datang menghadiri acara maulid itu untuk berkerumun atau untuk niat cinta kepada Rasul? Tidak tahu. Saya harus tanya kamu niatnya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Masa harus ponis bahwa itu niatnya mau saya tidak tahu. Bagaimana? Siapa yang tahu? Begini. Pada umumnya. Ya udah, kalau itu saya tanya kepada Anda. Anda tahu dari mana? Saya niat ngomong seperti itu untuk memprovokasi masyarakat atau enggak? Bisa nggak antum nilai niat saya? Tidak bisa. Makanya jangan ngomongin niat. Makanya Saya saya tanya pada umumnya orang datang maulid, orang datang untuk maulid itu untuk ilat berkerumun atau ilat maulid? Husnudzon berarti maulid. Nah, itu aja jawab begitu. Ilat. Tapi kan saya kalau memastikan itu tidak tahu. Anda cukup jawab. Husnudzon, jadi jawabannya kan harus berdasarkan dasar. Iya. Apa? Jawaban Anda apa? Nah iya makanya kalau mau husnudzon, Kalau mau sultan berarti saya bisa dikatakan kesana maulid. ilatnya. Tapi kalau saya memastikan, Udah kan tidak ada. Berarti husnudzon antum ilatnya maulid. ya Pak Rasulullah. Udah begitu. Jangan Fi'il syarat, jawab syarat. Iya, berarti ilatnya Nah ya, sebelum in koma Zaidun, koma Amrun, sebelum koma Amrun kan in dulu fi'il syarat harus ada jawab syarat. Saya paham. Tanpa ada jawab fi'il syarat itu bukan sempurna. Bukan itu. Antum cukup jawab simpel saja. Saya bertanya. Kalau antum mau bahas masalah agama seperti ini, saya lebih banyak lagi bahas agama. Kalau begitu nanti ayo. Nah itulah. Nah, makanya. Ya saya sunnah kan begini. Cukup Anda jawab. Tadi kan mengatakan saya kan harus menjawab bisa pasti. Iya. Ini minta lihat kan saya. Bukan yang Kalau mana. udah digantikan oleh hakim berkerumun. Siap. Keluar saja. Keluar saja. Ya. Baik, Kiai. Yang saya sampaikan ini tidak dipahami seluruhnya oleh hakim. Dia akan memutus perkara ini hakim. Bagaimana? Ada semua hakim yang harus disampaikan. Baik. Baik. Berarti Kiai ilatnya husnudzon antum, ilatnya maulid. Bukan ilat maksud saya itu. Kalau ilat itu kan alasan. Iya, ilat itu sebab alasan. Tujuan. Iya, Tujuannya berarti husnudzonnya antum karena maulid. mengabulkan. Iya, maksudnya datanya bukan untuk berkerumun tapi Ya. untuk maulid kan? Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mana? Ada satu kaidah usul fikih. Al-juz'u ya'udhu hukmal kulli. Pernah dengar mungkin itu? Pasti antum tahu itu. Ada satu kaidah. Al-juz'u ya'udhu hukmal kulli. Al-juz'u Al-juz'u ya'udhu hukmal kulli. Ya kan? Saudara jaksa, ini pertanyaan saya masalah maulid. Ya lanjutkan. Ya. Silakan. Saudara jaksa jangan ini, saya minta tolong. Saya hormati. Silakan. Ya. Nanti apa yang dipertanyakan? Ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuqatiluhum yakni di Masjidil Haram, kan? Jangan kalian membunuh mereka di Masjidil Haram. Itu kan Masjidil Haram jadi juz'nya kan? Jadi sebagian. Ya kan? Makna keseluruhannya adalah Mekah. Benar nggak, Dek? Iya kan? Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, subhanallah asra bi abdihi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram. Padahal Rasulullah Isra Mi'raj itu dari rumahnya Ummu Hani. Berarti Ummu Hani kan juz'nya sebagian. Ya. Kullunya keseluruhannya adalah Masjidil Haram. Nah, juz'nya di sini adalah maulid. Kullunya adalah kerumunan. Untuk paham? Hah? Paham. Juz'nya adalah maulid. Karena makna sebagian itu bisa bermakna secara keseluruhan. Contoh seperti tadi yang telah saya sampaikan. Berarti maulid di sini adalah sebagian. Keseluruhannya adalah kerumunan. Anda setuju nggak dengan itu? Kalau berbicara juz dengan kullu, ya tidak beda lain apa jari kita dari badan kita. Jari juz, kuluna adalah Jadi berbadan. Nah, iya boleh. Tetapi kan ketika Habib mau berbicara tentang maulid, kaidah fikih juga al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Nah, Hukum berputar wujud dan ada. Dampaknya seperti apa ini? Apa yang dibicarakan oleh Habib, maka dampaknya orang bingung. Gak usah repot-repot, salah satunya saya. Kalau berbicara masalah hukum juz, hukum seperti ini, mohon maaf, ini ya harus di pesantren. bukan begini saudara. Saya hanya bertanya. Simpel jawabannya sebenarnya. Anda setuju atau tidak? Itu aja. Kalau penjelasan seperti tadi bukan karena saya setuju. Nah, ya sudah begitu, setuju. Tapi kan mana ada kaitannya? Iya, Anda kan saya bertanya, Anda setuju? Anda kalau bertanya kepada saya nggak ribet jawabnya. Setuju? Atau kalau saya nggak tahu. Berarti Anda setuju ya? Setuju. Setuju. Bahwasanya maulid itu adalah sebagian, sedangkan kerumunan adalah hulunya. Ya, daripada perkumpulan. Ya, daripada perkumpulan itu, karena nggak bisa dipisah. Baik, nah sekarang kita bahas masalah perkataan saya. Saya bilang Habib Rizik dipenjara karena maulid. Sedangkan pada faktanya, menurut antum Habib Rizik dipenjara bukan karena maulid kan? Karena menurut antum mana ada di Indonesia orang merayakan maulid dipenjarain? Kalau ada mah saya lawan duluan kan begitu ya? Iya kan? Ya. Banyak nggak ketika prokes itu, ketika lagi PSBB, banyak nggak yang merayakan maulid? Itu setahu antum aja, banyak nggak? Saya berarti setahu itulah ada. Tetapi masalah kenapa itu ditangkap? Bukan, saya nggak hanya ditangkap, saudara. Saya tanya, pada saat PSBB itu banyak nggak yang melaksanakan acara maulid selain Habib Rizik? Setahu saya Ada. ada. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa Habib Rizik yang ditangkap? Padahal itu semua melanggar prokes. Berarti hukum hanya tajam kepada Habib Rizik. Tanya saja ke saya, ke para. Nah, makanya Anda jangan langsung memvonis Habib Bahar ngomong seperti itu. Kalau saya bacakan kepada Anda ya, izin yang mulia. Saya baca. Dan tolong baca ini jangan dicegat tentang pelanggaran prokes yang tidak dihukum. 1 di Malang, Jawa Timur. Tanggal 4 bulan 8 2021. Dihadiri oleh para pejabat-pejabat Kades. Nomor 2. Acara hajatan. Dihadiri pejabat dan Satpol PP. Nomor 3. Di Jawa Timur, acara hajatan Juli 2021. Hajatan pernikahan.
Dihadiri pejabat-pejabat desa. 4. Lampung Utara, pelantikan 158 pejabat Desember 2020. 5. Jambi, pesta kafe Juli 2020, diadakan oleh pejabat kepolisian. 6. NTT, acara pesta Agustus 2021, pejabat daerah, dihadiri pejabat daerah dan gubernur NTT. 7. Jakarta, acara konser musik oleh MPR, oleh Ketua MPR 2020. Long March, hujan-hujanan yang diadakan oleh Banser dari Banyumas ke Purwokerto tanggal 15 bulan 11 2020, ribuan. 9. Presiden Joko Widodo di Kalimantan Selatan tanggal 18 bulan 1 2021, kerumunan. Terus Presiden di Momere NTT pada tanggal 23 bulan 2 tahun 2021. Kemudian Cirebon, kerumunan. Presiden juga pada tanggal 31 bulan 8 2000 tahun berapa ini? Nggak ada tahunnya. Kemudian Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kerumunan dan peresmian 7 pelabuhan penyeberangan tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Kemudian Grogol, Terminal Jakarta, Presiden juga kerumunan bagi-bagi sembako. Apakah hukum itu seperti itu? Makanya saya bilang banyak yang bikin acara maulid, banyak pejabat yang bikin acara kerumunan, tapi tidak ada yang ditangkap, hanya Habib Rizik. Kenapa? Karena hukum bagi saya, pendapat saya hanya tajam kepada Habib Rizik. Baik, itu hanya pendapat satu pejabat. Iya, maksudnya biar beliau tahu. Ya, oke. Ya, Ada panggilan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi bukan berarti tinggal gampang aja. Kalau Anda berkata, loh, kenapa? Kalau memang ada orang dihukum karena maulid, ya kalau begitu jangan penjarakan Habib Rizik. Ya, zahirnya hukum itu zahir. Fahkum bil zawahir wala tahkum bis sarair. Ya, hukum dengan zahir. Jangan hukum dengan Kalau yang tidak begini, yang tidak tampak. ya, kelihatan. kalau Habib Rizik dipenjarakan secara tertulis dalam hukum resmi hasil keputusan Dewan Hakim karena mengadakan Maulid Nabi, kita tidak boleh diam. Iya, saya paham. Ini masalahnya bukan karena itu. Adapun hanya tanya kepada Habib Rizik, silakan itu. Jadi pendapat antara saksi dengan Habib ini berbeda. Enggak, begini aja, begini. Jangan disatu persepsikan. Menurut saksi begini, Nggak apa-apa. Kalau menurut Anda itu nggak apa-apa. Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya, Bahar bin Smith berkata, Zaid melakukan pembunuhan. Terus saya ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena Habib Bahar ini menyebarkan berita bohong. Padahal faktanya Zaid itu melakukan kriminal. Bukan. Saya bilang Zaid ditangkap karena pembunuhan. Saya dibilang berita bohong karena Zaid ditangkap karena perbuatan kriminal. Nah, apa bedanya dengan saya bilang Habib Rizik ditangkap karena maulid? Terus penegak hukum berkata Habib Rizik ditangkap karena prokes. Bedanya? Ya bedanya kita kembali kepada hukum positif. Bukan Habib kan itu menyatakan kalau pertanyaan berlaku karena dalam perkara ini setelah saya lihat berkas itu ada saksi ahli 20 orang, di mana saksi ahli itu adalah soal Bukan, yang mulia izin. nanti bisa bertanya. Iya, maksudnya saya memberikan tafsir perumpamaan. Jadi tidak semua maulid itu, tidak semua kerumunan adalah maulid. Dan maulid pasti kerumunan. Sebagaimana Tidak juga. Maulid tidak mesti berumur. kita ngomong pada umum, Pengajian umum. kita ngomong pada umumnya. Iya. Nah, sebagaimana pernyataan tadi, tidak semua
kriminal itu hanya pembunuhan. Tetapi yang namanya pembunuhan itu sudah pasti kriminal. Zaid ditangkap karena sabu. Oh bukan karena nyabu. Bohong. Terus karena apa? Karena narkoba. Apa bedanya? Tidak semua narkoba itu sabu, tapi yang namanya sabu adalah narkoba. Kan mafhumnya begitu aja. Ya. Mafhum mukhalafahnya tafsirnya nggak nyambung. Loh, kok mafhum mukhalafah beda? Antum jangan samakan. Anak ngasih tamsil, bukan mafhum mukhalafah. Anak tadi ngasih perumpamaan itu bukan menurut agama. Bukan, yang mulia. Saya. Ya, yang mulia. Kalau baca Anda dengan terus berdebat, berarti bisa menutup persidangan hari ini juga. Baik. Sekarang juga ya. Baik. Untuk baca ya. Ini Ya. namanya harus ada toleransi. Saya tidak ingin berdebat juga. Itu tapi yang saudara perdebatkan ini Izin. di luar konteks. Izin yang mulia. Itu poin saja. Iya. Kita ini kan juga Izin yang mulia. mengatakan yang lain. Izin. Untuk hal lain. Tadi kan saya nggak bahas agama. Iya, Nah, betul. izin. Tapi nggak usah dibahas terlalu panjang lebar. Saya nggak bahas banyak lebar. Maksudnya begini, Iya. izin, mohon maaf, beri saya waktu sebentar. Belum lagi itu saya lagi pertanyaan yang lain akan muncul lagi. Panjang lebar. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Izin yang Jadi mulia. begini, yang ingin saudara tanya ke dia itu supaya mempengaruhi hakim. Itu kan itu masalahnya. Betul. Ya. Nah, makanya yang Nah, mulia. sekarang kalau yang sudah pertanyakan konteksnya Betul. Jadi begini yang di mulia. luar pengetahuan hakim Iya, yang mulia. Izin saya mau. tidak akan menjadi bahan pertimbangan nanti. Yang mulia saya izin sebentar. Mubazir semuanya. Iya, sebentar saya menjelaskan ke yang mulia. Sebentar aja yang mulia. Jadi saya bahas agama. Apa yang sudah sampaikan ke dia itu, hakim juga sudah bisa menangkap. Sudah tahu, sudah paham yang saudara sampaikan. Karena pertanyaannya juga sama dengan yang disampaikan kepada saksi kemarin, ya. Iya, iya. Tapi kalau yang barusan ini, tadi saya memberikan contoh bukan atas agama Ini ini. saudara ini Habib Rizik ditangkap karena maulid, betul ya? Kan Betul. memang betul, karena maulid kalau nggak ada maulid itu nggak ada kerumunan, Ya, kan? Kalau betul. ada kerumunan nggak ada pelanggaran prokes. Betul. Ya, tapi jangan potong-potong. Bukan hanya ini masalah pelanggaran karena menyelenggarakan maulidnya. Betul. Betul yang Betul mulia. nggak? Jadi ada pelanggaran prokes kalau tidak menyelenggarakan maulid. Memang gara-gara maulid itu jelas sebetulnya. Ya, cuma kan. Ya, benar. Benar yang mulia. Betul. Iya, Makanya tadi. majelis hakim sudah bisa mengambil. Iya. Sudah sampaikan. Cuma yang saya sayangkan begini yang mulia. Apa? Yang saya sayangkan, ketika saya bahas dalil agama kepada Kiai Iya, kalau sudah membahas dari agama, majelis hakim bingung, bukan agama. Iya, bukan majelis hakimnya. Saya jelaskan dalil Ya, agama. apa perlunya kalau sudah kepada dia? Dia Bukan bilang dia akan memandu iya, iya yang mulia. Dia bilang usah. Pendapat dia, ya. Tapi ketika saya bahas bukan dalil agama, dia bawa dalil agama kan jadi serba salah. Sudah tahu tadi perdebatan dari agama di sini. Yang kita ini di sini adalah fakta hukum. Benar nggak sesuai dengan dakwaan? Terbukti nggak unsur-unsurnya? Silakan dari sisi hukum, bukan dari dalil agama. Antara agama dengan hukum positif berbeda. Itu aja pemahaman saya. Iya yang mulia. Tapi ada orang lain lah. Nanti buat ya. Betul. Ya, oke ya. Ya cuma Jadi makanya pertanyaan saya sudah memberikan toleransi untuk bertanya. Saya tahu akibatnya bahwa ini ada panjang lebar. Saya lebih suka pengacara karena itu berat bahasa. Secara hukum mereka bertanya secara agama. iya saya bertanya masalah agama yang mulia karena beliau mengaku ulama di sini mulia. Andai kan beliau tidak mengaku ulama, saya tidak bakal Makanya forumnya jangan di sini. Nanti adalah atau kami berkunjung ke sini. Atau saudara karena kami Ya, kata kemana? Di mana di Jakarta? di Polda Jabar Ya. Di Polda Jabar kan? Ada sekarang ini ke Polda Jabar lah bagaimana? Iya. Apa mau baru gitu kan? Kita ini bagaimana berdakwah? Iya betul yang mulia. Cuma itu tadi yang mulia menjadi catatan. Yes, itu tadi yang mulia. Ketika saya bahas masalah agama nih, saksi Kiai Mujib dia bilang jangan bahas agama, kita bahas fakta. Itu kata beliau. Tapi ketika saya bahas masalah tamsil, saya kasih perumpamaan dengan bukan masalah agama, dia justru bawa dari agama. Jadi kan namanya kalau mau agama ya agama, ayo kita debat. Kalau mau fakta, ayo fakta. Tidak, Dia aja nggak konsekuen. Jangan menunjuk tadi kan kata. Nggak konsekuen. Nah, ente nggak konsekuen jadi orang. Cair. Baik, silakan bertanya yang menyangkut. Baik, yang mulia terakhir yang mulia. Sudah poin. Ya. Terakhir yang mulia. Kiai, saya bertanya,
saya ingin bertanya. Ya, saya hanya ingin bertanya. Kalau Anda mau jawab boleh, enggak boleh. Makanya to the point aja, nggak usah ada kalau saya kayak begitu supaya Langsung tanya. Takutnya yang boleh saya nanya nanya. dia juga paham. Tanya langsung. Kalau bentuknya pertanyaan pasti dijawab. Dia memang mau ditanya. Pertanyaannya apa? Langsung, silakan. Anda bilang bahwasanya kata-kata saya itu seakan-akan polisi kita zalim. Diulangi. Tadi ketika ditanya oleh majelis hakim, Anda bilang perkataan saya itu sama seperti mengatakan polisi zalim, penegak hukum kita zalim. Ya. Hah? Dalam penyampaian ceramah bertanyakan ke audien, berarti kalau Habib Rizik karena Maulid Nabi ditangkap, apa itu adil atau zalim? Semua menjawab zalim. Maksudnya itu. Kenapa? Kenapa Anda mengatakan itu? Saya hanya menyampaikan pernyataan Habib waktu ceramah. Iya, menyampaikan pernyataan saya. Ya. Itu kan menjadi meresahkan Anda sehingga Anda bilang di sini ternodai sampai segitunya kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, banyak yang bikin maulid nggak ada di penjara walaupun melanggar prokes. Habib Rizik bikin maulid melanggar prokes tapi ditahan. Yang lain melanggar prokes, acara apapun itu tidak ditahan. Mestinya begitu. Saya ngomong, Zul, adil apa tidak? Saat itu, saat itu bukan bukan misalnya yang lain ditangkap ini enggak penyampaian itu. Habib Rizik mengadakan Maulid Nabi, ditangkap, dibicarakan zalim apa tidak? Itu. Kalau Habib menyatakan yang lain nggak ditangkap, di mana-mana ini disebutkan Habib Rizik itu adalah ternyata hanya ditangkap, berarti itu zalim. Betul. Habib tidak menyampaikan itu. Anda lihat ceramah saya lain nggak? Apa? Anda lihat ceramah-ceramah saya lain nggak? Ya, saya kan tidak semua melihat. Makanya kalau melihat ceramah jangan hanya potongan saja. Enggak, Lihat saya ceramah-ceramah yang lain di mana saya katakan banyak para pejabat-pejabat mereka melanggar prokes tapi tidak ada ditahan. ya saat Banyak itu. penghina agama tidak ada ditahan. Ya pasti kalau ceramah bisa saja dia berubah, tapi saat yang dipelajari oleh saya. Makanya kalau antum hanya mempelajari ini saja, tidak mempelajari yang lain. Beberapa lah, Beberapa insaf. beberapa cemah. Ya udahlah, itu pengetahuan saksi tidak bisa kita maksakan. Ya. Iya, saya tidak memaksa. Enggak, ada saya begini. Saksi ketika itu hanya melihat pengalaman saja ya. Yang jadi persoalan membuat terbitik hati tadi ya. Baik. Oke, ada lagi? Ada yang mulia. Azhar itu apa? Apa? Azhar. Tanya lagi yang Enggak, bukan. Mau jawab ke saksi? Mau jawab Enggak. Enggak. Azhar itu apa? Lewat. Lewat. Aswah itu apa? enggak. Enggak jawab. Qaul qadim Imam Syafi'i di mana pertama? Enggak saya jawab. Qaul qadim Imam Syafi'i Enggak jawab. istisab. Enggak. Hah? Enggak. Panjang itu. Ihdad. Enggak. Ila. Enggak. Nusyush. Enggak. Sudah yang mulia. Cukup. Mau diapain? Iya yang mulia makanya udah cukup. Oke ya. Kuasa hukum ini Pak Dakota ini Pak siapa? Bantuan